Budi Mulia. Hai, Shalom. Kami ada menjadi berkat. Oh iya, kakak mau tanya nih, gimana kabar adik-adik semua? Apa kabar adik-adik? Ya, kakak dengar dari sini jawaban adik-adik beda-beda ya. Ada yang jawab luar biasa, ada juga yang jawab dahsyat. Nah, kesempatan kali ini kakak Pikaris mau agar semua kita menyamakan suara kita. Jadi kalau misalkan kakak Pikaris tanya, apa kabar semua? Semua kita menjawab luar biasa. Oke? 1, 2, 3 ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Sekali lagi, lebih semangat. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, adik-adik, ini adalah PA pertama TK Budi Mulia di tahun ajaran yang baru ini. Nah, oleh karena itu, kakak mengucapkan selamat datang di ibadah PA TK Budi Mulia. Nah, mari adik-adik sebelum kita memulai PA kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Dan yang paling penting, jangan lupa disediakan Alkitabnya. Oke? Nah, sekarang kakak mau tanya nih, ada sukacita? Ya, amin. Sekali lagi, ada sukacita? Amin. Nah, oleh karena itu, mari saat ini kita memuji nama Tuhan. Kita katakan adalah sukacita di hati. Sambil tersenyum ya adik-adik. Jadi kita bersuka cita dan kita bersyukur karena kasih Tuhan selalu diam di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semua siapkan hatinya untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus kupanggil. Mari saat ini kita panggil Tuhan untuk hadir di dalam hati. Yesus ku undang masuk
mendengarkan cerita firman Tuhan? Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikuti kakak ya adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, agar firman Tuhan dapat kami mengerti. Amin. Ya, adik-adik, adapun cerita firman Tuhan yang mau kakak bagikan pada hari ini diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Yuk sama-sama kita katakan, ikuti kakak ya adik-adik. Yuk semuanya berdiri. Sama-sama ya kita katakan Matius 8 ayat 23 sampai 27. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Nah adik-adik, ayo kita baca sama-sama. Adik-adik baca dari rumah, kakak baca dari sini. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Nah adik-adik, kakak mau tanya nih. Menurut adik-adik, siapa orang yang paling hebat di dunia ini? Ayo, siapa? Ya, kakak dengar dari sini ada yang bilang Power Rangers. Iya. Nah, kakak dengar juga ada yang bilang Spiderman. Ada juga yang bilang Batman. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau kasih tahu ternyata ada loh pribadi yang jauh lebih hebat daripada Spiderman, daripada Power Ranger, daripada Batman, yaitu Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, adapun tema kita hari ini adalah Tuhanku hebat. Ayo sama-sama kita katakan 1, 2, 3 ya. Tuhanku hebat. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Tuhanku hebat. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan salah satu daripada kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu loh. Berarti masih banyak kehebatan-kehebatan Tuhan yang lainnya. Tapi yang kakak mau bagikan pada hari ini, salah satu kehebatan Tuhan yaitu Tuhan Yesus mampu menenangkan angin ribut. Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang tahu angin? Angin. Ya. Kayak mana suara angin? Kalau angin ribut berarti suaranya lebih besar. Nah, jadi adik-adik, waktu itu ketika Yesus ingin pergi ke suatu tempat, maka Yesus dan murid-muridnya menaiki perahu. Yesus menaiki perahu. Kira-kira seperti inilah ya contoh perahunya. Kakak mau tanya nih, siapa di sini yang pernah naik perahu? Ada? Ya, kakak lihat rata-rata ya udah pernah naik perahu.
Adik-adik, kalau kita naik perahu berarti di sekeliling kita ada apa? Ada tanah? Bukan ya, ada air. Nah, ada air. Jadi perahu yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya saat itu sudah ada di tengah danau. Adik-adik pernah ke danau? Ya, kakak lihat ada ya beberapa yang pernah ke danau. Nah, jadi adik-adik, waktu kapal yang ditumpangi Yesus dan murid-muridnya ada di tengah danau, tiba-tiba ada angin ribut. Serem ya adik-adik, ada angin ribut. Jadi kapal yang ditumpangi Yesus tadi oleng, mulai terombang-ambing. Nah, adik-adik, seandainya kita naik kapal, terus kapal itu ada di tengah danau atau di tengah laut, tiba-tiba ada angin ribut, perasaan kita gimana? Senang? Gak ya adik-adik, kita menjadi takut. Kita takut kapalnya terbalik. Kita takut kita menjadi tenggelam. Sama seperti murid-murid Yesus saat itu, mereka takut tenggelam. Nah, oleh karena itu, karena mereka takut, mereka pun membangunkan Yesus yang saat itu sedang tertidur. Ternyata Yesus kalaupun ada ombak yang besar, ada angin ribut, Yesus tetap tenang. Yesus tetap bisa tidur dengan nyenyak. Nah, oleh karena itu murid-muridnya yang takut tadi membangunkan Yesus. Tuhan, bangun. Kita bisa mati kalau misalkan kapal kita ini tenggelam, kata mereka. Lalu Yesus pun bangun dan Yesus katakan, "Hai kamu orang kurang percaya," katanya. Yesus bilang murid-murid Yesus kurang percaya. Karena apa? Karena mereka takut tenggelam. Mereka tidak yakin kalau Tuhan mampu melindungi mereka. Lalu Yesus pun memerintahkan angin ribut itu untuk berhenti. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Angin ribut itu, ombak-ombak itu pun berhenti. Maka orang yang ada di kapal saat itu semuanya mereka takjub. Mereka terheran-heran. Wah, ternyata hebat ya Yesus. Dan mereka bertanya-tanya, orang seperti apa sih Yesus ini? Kok angin dan danau pun taat kepadanya? Ya jelas, Yesus adalah orang yang hebat. Nah adik-adik, Yesus bukan hanya bisa meredakan angin ribut, tapi Yesus juga bisa menyembuhkan orang sakit. Luar biasa ya adik-adik. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Yesus bisa membuat orang yang lumpuh jadi berjalan, orang yang buta menjadi melihat. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kalau Spiderman bisa nggak membuat orang yang lumpuh jadi berjalan? Nggak bisa. Spiderman bisa nggak membuat orang yang buta jadi melihat? Nggak bisa adik-adik. Batman bisa nggak memberkati kita, memberikan kita sukacita? Gak bisa, hanya Tuhan yang bisa. Nah adik-adik, karena Tuhan kita hebat, karena Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa, kita harus senantiasa memuji dan memuliakan namanya. Agar apa? Agar kita semua sebagai anak-anak Tuhan juga menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mau jadi orang hebat? Pasti mau dong ya. Nah, oleh karena itu, mari kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan agar kita menjadi anak-anak yang hebat, kita juga harus rajin belajar, menghormati orang tua, dan jangan lupa rajin beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk bertekad. Sama-sama kita katakan, Tuhanku hebat, aku pun hebat. Oke? 1, 2, 3 ya. Tuhanku hebat, aku pun hebat. Sekali lagi. 1, 2, 3 ya. Tuhanku hebat, aku pun hebat. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Amin. Kita berdoa. Yuk adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah sampai kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami punya Tuhan yang hebat. Oleh karena itu, kami mau senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya
kami sebagai anak-anak Tuhan juga akan menjadi orang yang hebat. Ini doa dan harapan kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik senang gak hari ini? Pasti senang kan? Apalagi kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita harus memuji dan memuliakan Tuhan di rumah masing-masing. Nah, karena kita senang hari ini, mari kita memuji nama Tuhan. Kita katakan, di sini senang, di sana senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita mau akhiri PA kita. Yuk adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita karena PA kami hari ini dapat berjalan dengan baik. Saat ini kami juga berdoa untuk kami semua anak-anak Tuhan, terkhusus anak TK Budi Mulia. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tetap memberikan kesehatan, Tuhan yang tetap memberikan sukacita, agar semua anak TK Budi Mulia dapat dengan semangat belajar dan juga menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati pekerjaannya, agar lewat pekerjaannya mengalir berkat-berkat Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk teacher kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, agar teacher kami juga boleh tetap mendidik dan mengajari kami dengan sabar. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menyediakan yang terbaik untuk anak-anak Tuhan. Ini doa dan harapan kami panjatkan melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Shalom, salam kasih persaudaraan.